Pernah nggak kamu bayangin, bahasa yang setiap hari kita pakai buat ngobrol, bercanda, dan menulis status di medsos, sekarang resmi diakui dunia? Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja di UNESCO. Sebuah pencapaian besar yang menandai bahwa bahasa kita nggak lagi cuma milik bangsa Indonesia, tapi sudah jadi bagian dari percakapan dunia. Momen ini disambut meriah oleh rakyat Indonesia. Banyak yang merasa haru, karena akhirnya bahasa yang lahir dari semangat persatuan 17 Agustus 1945 sekarang duduk sejajar dengan bahasa Inggris, Spanyol, dan Perancis di lembaga paling bergengsi di dunia. Tapi ternyata nggak semua pihak senang. Dari seberang Selat Malaka, beberapa kalangan di Malaysia justru menilai bahwa yang seharusnya diakui dunia adalah bahasa Melayu, karena dianggap sebagai asal dari bahasa Indonesia. Media sosial pun ramai. Muncul perdebatan panas seolah pengakuan UNESCO itu adalah ajang rebutan warisan. Padahal, dunia melihatnya dengan cara yang berbeda. UNESCO memilih bahasa Indonesia bukan hanya karena struktur bahasanya, tapi karena fungsinya yang luar biasa. Sebagai alat pemersatu 270 juta jiwa dari ratusan suku dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya, kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Kongsikan video ini kalau anda bersetuju. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Tapi bahasa Indonesia itu sekarang sudah berbeda dengan bahasa Melayu. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah, statusnya. Bukan bahasa negara, bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan cuma sistem kata, tapi simbol bagaimana bangsa besar ini bisa bersatu tanpa kehilangan jati diri. Sesuatu yang jarang dimiliki negara lain. Jadi kalau hari ini dunia memberi tempat khusus untuk bahasa Indonesia, itu bukan karena asal-usulnya, tapi karena perjalanan dan perjuangannya. Malaysia boleh merasa iri, tapi sejarah nggak bisa dibalik. Indonesia telah membuktikan bahwa bahasa bukan cuma warisan, melainkan kekuatan budaya, diplomasi, dan identitas bangsa. Dan sekarang, setiap kali kamu ngomong, nulis, atau bercanda pakai bahasa Indonesia, ingatlah satu hal, dunia sedang mendengarkan. Antara memilih bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di forum ASEAN,
Ada konsensus di negara ASEAN ini, di organisasi negara-negara Asia Tenggara ini, yang dipakai adalah working language, bahasa kerja. Tidak ada yang namanya official language. Jadi kalau Indonesia mau mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti Malaysia akan memveto. Demikian juga kalau misalnya orang Malaysia mengusulkan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN, pasti orang Indonesia akan menolak. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun tanggal 1 April kemarin ini Perdana Menteri Yaakob berpidato, saya masih ingat terus tanggal 1 April gitu ya, terngiang-ngiang gitu. Beliau begitu yakin Presiden Jokowi sudah menyetujui katanya. Saya katakan nggak apa-apa, itu sampai 1 April Mop, anggap saja itu. Karena nggak mungkin ya di ASEAN ini ada official language. Kesepakatannya adalah working language-nya bahasa Inggris. Tapi negara-negara anggota ASEAN itu boleh menggunakan bahasanya ketika bersidang. Tuan rumah memiliki kewajiban untuk menyediakan penerjemah. Begitu. Nah, daripada bertengkar terus dengan Malaysia, saya katakan kita bidik sekarang yang lebih luas. Maka, strategi lompatan katak saya, ya, misalnya saya bicara dengan teman-teman di UNESCO, ya. Ini diplomasi sedang saya lakukan nih dengan teman-teman di UNESCO. Ini kan bagian diplomasi. Jadi jangan berkutat saja di ASEAN gitu. Maka lompat sekarang ke forum dunia. 2 hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini, saya kemarin berbicara dengan seorang kawan yang selalu menjadi utusan Indonesia di Organisasi Konferensi Islam, OKI. Beliau mengatakan, beliau ini orang Jogja nih. Beliau mengatakan, Pak Amin katanya, yang sedang diusahakan saat ini selain bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi bahasa resmi di negara-negara OKI, itu adalah bahasa Melayu. Saya katakan, sebentar. Jangan sampai termakan oleh isu Melayu. Karena dia kaget gitu ya, saya bereaksi. Terus kata dia, jadi harus apa saya ngomong? Jangan bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Loh, bukannya bahasa Indonesia itu adalah bagian dari bahasa Melayu? Bukan, saya katakan. Jadi akhirnya saya harus ceramahi dulu dia nih. Karena dia ini adalah orang yang selalu menjadi utusan Indonesia untuk di sidang OKI. Aku memutuskan belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima aku. So I'm from Thailand. I study English and then Chinese and then Japanese. And at first I thought it was enough already until I traveled to Indonesia. And then I realized that Indonesian language was super interesting. The alphabet is easy. The grammar structure is kind of like similar to Thai. And we also have many words in common. And you know, Indonesians are super friendly that they are willing to talk to you anytime. Another is that I want to be better understand the culture of country I like. But it's also not that easy to learn it because I never take any classes and I never live in Indonesia. And even when I try to practice with my friends Indomie gang, we always end up either speaking Japanese or English. And actually that became a reason why I created this account so I can practice speaking Indonesian and ask my friends to help for the pronunciation, the meaning, or even their grammar structure. And at the same time, I also can connect with Indonesians who love Thai movies or Thai culture and learn by reading the comments they leave on my videos. And right now, I'm still in a baby level, like apa kabar, aku tidak ada uang, aku mau jadi kaya raya. And I still use translator every day, but I learned many new words from the comment on my video. So I just want to say makasih ya for being a part of my journey learning Indonesian. Di sini ada 100 orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Nama saya Yani, saya asal dari Meksiko. Saya belajar bahasa Indonesia karena 10 tahun yang lalu saya dapat Dharma Siswa untuk belajar gamelan dan batik dan sampai sekarang pakai karena suami lo. Nama saya Mahmud Ali Musa, saya dari Tanzania. Saya belajar bahasa Indonesia itu untuk menjadi seperti dubes Indonesia di Tanzania. Nama saya Katsa, berasal dari Jepang. Saya cinta banget sama Indonesia, jadi ingin banget terus belajar bahasa Indonesia.
Matias dari Australia. Bahasa Indonesia adalah kunci untuk kebudayaan lainnya. Nama saya Reni, saya dari Bulgaria. Saya belajar bahasa Indonesia dari Universitas Sofia di Bulgaria. Carlos, saya berasal dari Timor Leste. Saya belajar bahasa Indonesia di sekolah Renat. Bahasa Indonesia bagus dan hebat.